Al-Habib Ali Al-Hinduan selaku pengasuh Al-Bahjah Kuburaya, dan juga kepada Al-Habib Zaid bin Adnan Syahab selaku ketua Yayasan Al-Bahjah Kalimantan Barat. Juga kita takzimi, kita muliakan segenap para kiai, para alim ulama, para asatidz, para guru-guru yang keberadaan mereka di tengah-tengah kita. Kita harapkan keberkahan ilmunya, manfaat ilmunya, dan keberadaan para ulama ini di tengah-tengah kita, kita harapkan menjadi penerang bagi jalan kita. Lebih khususnya ustadz-ustadz yang menjadi undangan pada malam hari ini. Ada di tengah kita Ustadz Maulana Siddiq, Ustadz Muiz, Ustadz Iskandar Hamidin, Ustadz Abdul Khalik yang nanti akan memberikan ilmu dan hikmahnya untuk kita, dan segenap para asatidz-asatidz yang lain yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi tentunya mereka semuanya adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap para pejuang-pejuang agama Islam khususnya yang bernaung di bawah Al-Bahjah Kalimantan Barat atau Al-Bahjah secara umum, yang mudah-mudahan semua perjuangan-perjuangannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perjuangan-perjuangannya bisa membanggakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan semua itu tadi amal kita diterima, dan di akhirat nanti kita akan dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling istimewa, yang paling khusus di antara yang lainnya tentunya adalah guru kita bersama, yang adanya beliau merintis Al-Bahjah ini menjadi penyebab adanya pesantren ini dan pesantren-pesantren Al-Bahjah yang lain yang ada di seluruh Nusantara, yaitu Buya Yahya Zainul Ma'arif. Juga guru kita bersama, yaitu guru beliau juga Abu Ya Al-Habib Zain bin Abu Ya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, yang kita doakan mudah-mudahan semua guru-guru besar kita, semua guru-guru kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan semua urusan-urusannya, dan dikabulkan semua hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita menjadi umat yang dipilih. Dipilih untuk di antara sekian banyak umat yang ada, ternyata kita adalah orang-orang yang dipilih untuk bisa mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hati yang Allah ciptakan, tapi tidak semua hati itu diizinkan untuk merasakan betapa agungnya rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu yang kita rasakan dan kita ekspresikan malam hari ini adalah dengan perayaan Maulid Nabi yang kita adakan di Al-Bahjah ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, banyak cara yang dilakukan oleh umat ini dalam rangka mengekspresikan kebahagiaannya menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berbahagia dengan cara memperbanyak membaca sholawat. Ada yang merayakan Maulid Nabi dengan cara mengadakan peringatan-peringatan seperti ini. Ada yang berbahagia dengan Maulid Nabi dengan cara berpuasa. Persis seperti apa yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di hari Senin beliau berpuasa, dan saat ditanya akan beliau katakan, fihi wulidtu. Alasan kenapa saya berpuasa di hari Senin adalah karena saya dilahirkan pada hari Senin. Ada yang mengekspresikan kegembiraannya menyambut Maulid Nabi dengan bersedekah dan berbagai macam cara, yang semuanya tujuannya hanya satu. Kita ingin tunjukkan dan kita ingin meriahkan bahwa kita berbahagia dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya yang menjadi pertanyaan kita adalah, dari sekian banyak cara dan sekian banyak ekspresi yang kita tunjukkan, yang manakah kiranya yang paling membahagiakan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentunya jika kita harus memilih, kita ingin memilih yang terbaik. Kita ingin memilih yang teragung. Memilih yang hal itu paling bisa membuat hati kita bahagia, hati Nabi kita bahagia dengan apa yang kita lakukan. Apakah salawat kita yang diperbanyak, ataukah sedekah kita yang diperbanyak, ataukah puasa kita atau lain sebagainya? Maka jawabannya ada dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ad-Duha, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda.
Wala saufa, dan benar-benar akan yu'tika, memberikan kepada engkau wahai Muhammad, rabbuka, Tuhanmu. Tuhanmu wahai Muhammad benar-benar akan memberikan kepadamu. Fatarda, apapun akan diberikan sehingga engkau akan merasa ridho, merasa puas, merasa terbahagiakan, merasa bahwa pemberian itu adalah pemberian yang benar-benar bisa melegakan hatimu. Apapun akan Allah berikan kepadamu wahai Muhammad, yang pemberian itu akan membuat hatimu merasa puas, hatimu merasa ridho. Ternyata setelah turun ayat ini, Nabi kita Muhammad SAW dengan tegasnya menjawab, dengan tegasnya menyambut ayat ini dengan mengatakan, idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, engkau ingin berikan hamba apapun sampai hamba ridho? Ingin berikan hamba apapun sampai hamba puas, sampai hati hamba merasa lega? Maka tidak ada yang bisa membuat hamba merasa ridho, merasa puas, merasa bahagia kecuali satu hal. Tidak ada satupun dari umat hamba yang engkau masukkan ke dalam neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Ternyata dari sekian banyak apa yang Allah anugerahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW, yang paling membahagiakan hati beliau adalah terselamatkannya umat ini sebanyak-banyaknya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Terbawanya umat ini sebanyak-banyaknya ke dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat Allah memberikan penawaran itu, Nabi menjawabnya demikian, saya tidak ridho ya Allah kalau ada satu saja dari umat saya yang masuk ke dalam neraka. Maka dari sini kita ketahui hadirin hadirat yang dirahmati Allah bahwa ternyata hal yang paling membahagiakan Nabi adalah jika semakin banyak umat Nabi SAW terselamatkan, diajak menjadi umat yang baik, diajak menjadi umat yang taat, menjadi umat yang tahu mana yang diridhai oleh Allah dan meninggalkan apa yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang bisa kita lakukan untuk mensukseskan cita-cita agung Nabi SAW? Maka yang kita bisa lakukan adalah untuk menjadi agen-agen dakwah beliau, menjadi penyambung lidah beliau, meneruskan apa yang telah beliau perjuangkan dan beliau sampaikan untuk umat ini. Yang salah satu caranya adalah seperti yang kita adakan ini, banyak pengadaan maulid Nabi, seperti yang diadakan di pondok ini, dididiknya para santri, ustadz-ustadz yang mengajar, santri-santri yang belajar, donatur-donatur yang menyumbang, warga-warga yang mendukung, masyarakat-masyarakat yang membantu. Semua ini adalah dengan satu tujuan. Kita ingin menjadi tim sukses untuk program Nabi SAW, membawa sebanyak-banyaknya umat menuju ridhonya Allah dan menyelamatkan sebanyak-banyaknya umat jangan sampai masuk dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Perintah ini yang bisa memuaskan, membahagiakan, melegakan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita termasuk hari ini, esok dan seterusnya menjadi hamba yang selalu dipilih Allah. Jika ada perjuangan yang seperti ini, kita termasuk orang-orang yang rindu untuk bisa ikut andil di dalamnya. Apapun bidang yang kita miliki, apapun kemampuan yang kita punya, dengan ilmu kita, atau jika kita tidak ada ilmu, dengan kita belajar. Atau jika seandainya kita memiliki tenaga, dengan tenaga kita, dengan doa kita, dengan bantuan kita, dan apapun yang bisa kita bantu. Intinya kita merayakan maulid Nabi SAW setiap hari. Kita berbahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad setiap hari. Sehingga kita mengekspresikan kebahagiaan kita itu tadi setiap hari. Dengan cara setiap hari kita selalu melakukan sesuatu yang sesuatu ini berguna untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang selanjutnya, jika seandainya ini sudah menjadi cita-cita kita bersama untuk membawa umat sebanyak-banyaknya, mengajak umat sebanyak-banyaknya menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaan selanjutnya adalah dari mana kita mulai? Ustaz, saya ingin dakwah. Ustaz, saya ingin membantu dakwah. Saya ingin juga punya perjuangan dalam dakwah. Dari mana saya harus mulai?
Maka kita memulainya adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Mulai dari diri kalian, selamatkan diri kalian dari neraka. Setelah itu, selamatkan keluarga kalian di neraka. Setelah itu, selamatkan umat ini sebanyak-banyaknya dari neraka. Yang berarti target dakwah sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Yang membutuhkan ini sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Kemudian keluarga kita yang ada di rumah. Baru kemudian kita mengajak kepada yang lain. Sehingga berulang kali jika kita simak, guru kita Buya Yahya selalu mengingatkan, termasuk seorang mubaligh yang tertipu adalah jika dia sibuk menasihati orang yang lain, tapi lalai menasihati orang yang ada dalam rumahnya sendiri. Bisa berhasil mengajak orang yang lain, tapi lupa mengajak orang yang setiap hari ada dilihatnya di depan matanya sendiri. Istrinya, anaknya, pembantu yang ada di rumahnya, karyawan-karyawan yang setiap hari dia temui, lalai untuk diingatkan. Maka kita mulai dari diri kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, lalu kita sebarkan kepada yang lain. Yang ketiga, secara singkat, karena kita ingin malam hari ini acara tidak selesai terlalu malam, dan juga agar nanti Ustaz Abdul Khalik bisa menyampaikan lebih luas lagi dan lebih banyak lagi kita dapat ilmu dari beliau. Maka secara singkat, yang ketiga, yang pertama kita sepakati tujuan kita, merayakan Maulid Nabi dengan hal yang paling membanggakan Nabi, yaitu dengan menyampaikan kebaikan. Yang kedua, kebaikan ini kita sampaikan dimulai dari diri kita sendiri dan keluarga kita. Yang ketiga, mungkin terkadang kita bertanya, hadirin, Ustaz, saya sudah pernah dakwah, saya sudah pernah mengajak orang lain pada kebaikan dengan ucapan saya, dengan tulisan saya, dengan apapun yang saya punya, tapi seolah-olah 1000 kali saya sampaikan kebaikan, 1000 kali juga kebaikan itu ditolak. 100 kali saya ajak mereka sholat, 101 kali mereka tidak mendengarkan omongan saya dan mereka juga tidak kunjung sholat. Berkali-kali saya ajak para wanita menutup aurat, berkali-kali juga mereka tidak mendengarkan itu, seolah-olah apa yang saya sampaikan sia-sia, tidak ada yang berbekas di dalam hati mereka, dan tidak ada satupun kebaikan yang bisa saya bagikan kepada mereka, sehingga saya merasa putus asa. Seolah saya letah dengan berdakwah, seolah saya letih dengan perjuangan, karena seolah-olah jika kita melihat perjuangan ini seperti tidak ada bekas atau athar yang didapatkan oleh orang-orang yang menjadi tempat kita menyampaikan kebaikan. Maka menjadi jawaban atas hal ini, guru besar kita, murabbi ruhina wa jasadina, almarhum Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau pernah berpesan, jika kita ingin menyampaikan kebaikan, jika kita ingin menyampaikan suatu dakwah, suatu pesan indah dari Nabi SAW kepada umat, maka harus ada 4 hal yang ada pada diri kita. Jika 4 hal ini ada, maka tidak ada kata gagal dalam dakwah kita insya Allah. Jika 4 hal ini ada, maka tidak ada kata tertolak untuk perjuangan kita insya Allah, sebagai apapun kita. Karena setiap orang dari kita pasti rindu untuk berbagi kebaikan. Kalau kita seorang ustadz, kita ingin selamatkan umat. Kalau kita seorang sahabat, kita ingin sampaikan kebaikan untuk sahabat kita. Kalau kita seorang suami, kita ingin beri kebaikan untuk istri kita. Jika kita seorang orang tua, kita ingin ajar yang baik-baik untuk anak kita. Ini berlaku untuk setiap orang. Orang tua yang mengeluh kenapa anak saya tidak mendengarkan omongan saya, suami yang mungkin mengeluh kenapa istri saya tidak bisa dinasihati oleh saya, sahabat yang mengeluh kenapa sahabat saya tidak mau diajak baik, seorang guru yang mengeluh kenapa murid saya seolah sulit untuk saya adari. Ternyata kuncinya semuanya ada dalam 4 hal ini. Yang 4 hal ini adalah pesan dari Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau katakan, nomor 1, bekal kita dalam menyampaikan kebaikan, sebagai apapun kita, sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai apapun, jika kita ingin sampaikan kebaikan, nomor 1, dan ini yang paling utama, adalah harus ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika saat kita menyampaikan kebaikan, dalam hati ada harapan begini, nanti kalau dia sudah baik, dia akan bilang, wah kalau bukan karena Anda mengingatkan saya, mungkin sampai sekarang saya akan tetap salah, nggak jadi benar. Untung ada ustadz menyelamatkan kami.
Kalau Ustadz nggak dakwah masuk kampung kami Ustadz, ya Allah nggak ada orang sholat kampung kami Ustadz. Untung ada kiai masuk ke daerah kami. Kalau nggak ada kiai ke daerah kami, wah kami nggak ngerti urusan agama. Kalau ada dalam hati keinginan, harapan bahwa nanti suatu saat apa yang kita berikan akan dikenang oleh mereka, disebut-sebut oleh mereka, disebut-sebut nama kita, dipuji-puji kita, ini salah satu ciri mungkin hati kita belum ikhlas. Waktu kita nasihati sahabat kita, teman kita, ya akhi, wahai saudaraku, kita udah lama temenan, setiap hari ke masjid sendirian, ayo sama-sama sholat yuk, berjamaah. Ternyata dia ngikut. Kalau harapan kita kemudian nanti untuk dia berterima kasih kepada kita, mengatakan, kalau bukan karena kamu ajak saya sholat, mungkin sampai mati saya nggak bisa sholat. Dan alhamdulillah, kalau ada cita-cita kita berharap dikenang seperti itu, mungkin ini pertanda hati kita belum ikhlas. Nomor satu, ikhlas. Dipuji, pujian itu ujian berat untuk kita. Dicaci, cacian itu pun ujian untuk kita. Saat dipuji, kita tetap berjalan. Saat dicaci, kita tetap berjalan. Saat dipuji, kita kembalikan pujian itu kepada Allah. Saat dicaci, kita kembalikan harapan kita kepada Allah bahwa cacian mereka tidak akan bisa mencegah turunnya hidayah sama sekali jika Allah izinkan untuk turun hidayah di tempat itu. Nomor satu, ikhlas secara singkat. Nomor dua, kata Abuya, jika kita ingin apa yang kita ajarkan ke orang, sebagai apapun kita, ingin diterima dengan baik, ingin bisa masuk kepada mereka, maka yang harus kita miliki nomor dua adalah jangan sampaikan sesuatu kecuali kita sendiri sudah melakukan apa yang kita sampaikan. Jangan kita mengajak sesuatu kecuali kita sendiri sudah melakukan apa yang kita ajak. Dan jangan kita mengajak orang untuk meninggalkan sesuatu kecuali kita juga sudah meninggalkan hal tersebut. Dan sudah sangat banyak sekali kisah. Salah satunya adalah yang sangat terkenal yang terjadi pada Imam Hasan Al-Basri. Pada saat para budak, para hamba sahaya datang kepada beliau, wahai Imam, tolong nasihati ini majikan-majikan kami. Kami pengen merdeka, kami pengen bebas dari perbudakan. Nasihatin mereka dong, agar kami diselamatkan, agar kami dimerdekakan. Baik, kata Imam Hasan Al-Basri, ya akan saya nasihati insyaAllah. Ditunggu oleh para budak ini, oleh para hamba sahaya ini. Seminggu Imam Hasan Basri naik mimbar, tidak pernah membahas tentang perbudakan. Minggu yang kedua, minggu yang ketiga, setelah beberapa minggu, barulah pada saat Imam Hasan Al-Basri naik ke atas mimbar disampaikan kepada para majikan, wahai para majikan yang punya hamba sahaya, yang punya budak, merdekakan budak-budak kalian, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bubar dari majelis itu, semua yang punya budak dimerdekakan budak-budaknya. Para budak berbahagia, para hamba sahaya senang. Datang berterima kasih kepada Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam, terima kasih, jazakumullah khair atas nasihat Anda, para majikan kami merdekakan kami. Tapi kami punya satu pertanyaan, Imam. Kan kami mintanya sudah lama. Kenapa baru kemarin Anda sampaikan? Kami mintanya sudah lama dan sudah lama kami bersabar. Kenapa baru kemarin engkau sampaikan di atas mimbar? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Karena saya nggak punya budak. Saya nabung dulu. Saya cukupkan uang saya. Begitu uang saya sudah cukup, saya beli seorang budak. Setelah saya beli seorang budak, saya merdekakan budak ini, baru saya berdiri di atas mimbar dan saya sampaikan kepada semua yang punya budak untuk memerdekakan budak-budaknya. Ternyata penyebab suatu ucapan atau suatu ajakan menjadi ajakan yang sangat-sangat mujarab adalah saat yang menyampaikannya sudah mempraktekkan dan mengamalkan apa yang dia ucapkan. Yang nomor tiga, kata Abuya, jika kita ingin ajakan kita sukses, kita ingin dakwah kita sukses, yang harus kita miliki nomor tiga adalah jangan sekali-kali kita yang mengajak kebaikan ini merasa bahwa umat butuh kepada kita, tapi kita yang butuh berjuang untuk umat. Jangan sekali-kali di hati kita ada rasa ini kampung, kalau bukan saya masuk ke kampung ini gak bakal ada yang ngerti ibadah ini, semuanya ya gara-gara saya. Tidak. Tapi yang kita rasakan adalah kalau saya tidak berjuang, saya butuh pahala, saya butuh ridhonya Allah, saya butuh untuk beramal. Seandainya pun saya tidak masuk kampung ini, Allah akan kirimkan pejuang-pejuang lain masuk ke sini.
Seandainya pun saya tidak dakwah, Allah akan utus dai-dai yang lain untuk berdakwah. Seandainya pun saya tidak ceramah, akan banyak penceramah-penceramah lain yang akan memberikan pencerahan. Mereka tidak butuh ceramah saya, tapi saya yang butuh untuk berceramah karena ingin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak butuh bantuan dana saya. Seandainya pun saya tidak keluarkan dana, akan banyak orang-orang soleh Allah kirimkan untuk mengirim dana ke tempat ini. Tapi saya keluarkan dana karena saya yang butuh untuk berkhidmah. Saya yang butuh untuk punya jariah. Saya yang butuh nanti sebelum meninggal sudah banyak amal saya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Agar sukses apa yang kita perjuangkan, jangan merasa orang butuh dengan apa perjuangan kita, tapi kita yang butuh berjuang. Sehingga seandainya kita tidak dihargai, tidak ada rasa sakit di dalam hati, wajar. Mereka nggak butuh saya kok. Mereka nggak perlu saya kok. Saya yang perlu sama mereka. Seandainya pun umat tidak ada yang datang, ya memang umat nggak butuh saya. Saya yang harus datang kepada umat. Saya yang harus jemput umat bagaimana caranya agar menjadi baik. Ini yang nomor 3. Dan yang terakhir, yang nomor 4 adalah setelah kita tata hati kita menjadi ikhlas, setelah kita benar-benar bersungguh-sungguh mengamalkan apa yang kita sampaikan, dan setelah kita benar-benar menjaga hati kita jangan sampai merasa dibutuhkan, tapi kita yang butuh berjuang. Yang keempat, pasrahkan hasil dari apa yang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering mendengar kata pasrah, tapi terkadang kita tidak memahami pasrah itu maksudnya apa. Kita sering memahami, kita sering mendengar kata kembalikan kepada Allah, tapi faktanya kita jarang kembalikan kepada Allah. Pasrah maksudnya kita lebih yakin bahwa hidayah, taufik, kesuksesan itu adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa yang kita ucapkan. Saat seseorang pasrah hanya kepada Allah, dia akan lebih banyak berdoa daripada berbicara. Seringkali kita sibuk dengan perjuangan kita, lalu kemudian kita lupa berdoa seolah-olah hidayah datangnya karena perjuangan kita. Kita sibuk menyampaikan dakwah, kita sibuk berceramah, kita sibuk menasihati, tapi lupa mendoakan orang yang kita nasihati. Seolah-olah hidayah itu datangnya karena nasihat kita. Dia menjadi baik karena ucapan kita. Keadaan berubah karena perjuangan kita. Tidak, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasrahkan hasilnya kepada Allah. Minta kesuksesan itu dari Allah. Dan jangan sekali-kali merasa bahwa yang membuat perjuangan ini sukses adalah kita. Yang kedua, kalau kita pasrahkan hasilnya kepada Allah, tidak akan ada ucapan di dalam hati kita mengatakan, capek orang sini nih, tidak bisa dibetulkan, emang payah dah, 1000 kali dah saya ingatkan, tidak bisa berubah. Kita putus asa. Dr. Al-Habib Abdullah Baharun, Rektor Universitas Al-Ahqaf Yaman, beliau pernah mengatakan, dakwah ibarat hujan. Hujan yang tadi turun di tempat ini, kata beliau, belum tentu awannya adalah awan yang menyedot air dari tempat ini. Bisa jadi lautnya ada di Kakap sana. Bisa jadi laut yang disedot airnya yang di Singkawang. Bisa jadi laut yang ada di Mempawah. Setelah disedot menjadi awan, lalu tertiup angin, ternyata hujannya bukan di Singkawang, hujannya di Sungai Itik. Airnya air dari Singkawang. Awan tebal itu tadi tertiup angin, dihujankannya dihujankan di Kakap. Belum tentu hujan yang di Kakap adalah air yang disedot dari air yang ada di Kakap. Dakwah demikian, kata beliau. Setiap dakwah yang ikhlas karena Allah pasti diterima, tapi belum tentu akan dihujankan hidayah itu ke tempat kita sampaikan dakwah. Ada kalanya kita sampaikan nasihat di tempat ini, lalu di tempat ini semuanya menolak nasihat kita. Tapi saat nasihat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan tetap hujankan hidayah itu ke tempat yang lain, walaupun mereka tidak ikut mendengar nasihat kita. Buktinya, nomor 1, Nabi SAW pada saat diusir dari Taif, pada saat itu beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah untuk kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Apakah kemudian langsung terkabul saat itu juga doanya Nabi? Apakah setelah Nabi berdoa lalu kemudian orang Taif otomatis masuk Islam semuanya? Ternyata tidak. Perlu waktu yang lama, perlu waktu yang panjang, tapi hujan tetap turun.
Jangan khawatir saat air sudah disedot menjadi awan, hujan tetap akan turun. Jangan khawatir saat hati sudah dijaga, dakwah sudah disampaikan, perjuangan sudah dilakukan, hidayah akan tetap turun. Tapi jangan kita bersedih hati kalau kita melihat hujannya bukan di tempat ini. Jangan kita merasa lelah kalau kita melihat perubahannya, hidayahnya bukan di tempat ini, akan turun di tempat yang lain. Karena Allah sayang kepada kita. Maksudnya, kalau seandainya saya ceramah, saya sampaikan ada umat hadir 1000 orang. Lalu saya bilang, wahai umat 1000 orang, semuanya jangan tinggalkan sholat tahajud. Lalu subhanallah 1000 orang langsung tahajud semua malam itu. Apa yang akan terjadi pada hati saya? Saya akan katakan, saya ceramah kok hebat ya. Habis ngomong, langsung tahajud semua nih gara-gara saya ceramah. Kok saya ngomongnya bisa dahsyat begini ya? Memang hebat saya ini. Allah tidak ingin hati kita merasa seperti itu. Makanya kadang-kadang hidayahnya ditahan dulu, nanti turunnya di tempat yang lain, bukan di tempat ini, agar hati kita tetap baik. Seandainya setelah kita sampaikan langsung ada perubahan dan Allah tahu hati kita nggak sanggup melihat perubahan itu, Allah nggak ingin hati kita menjadi sombong. Allah tidak ingin kita menjadi ujub. Allah tidak mau kita menjadi riya. Allah ingin kita tetap ikhlas dalam berjuang, dan Allah masih rindu mendengar doa kita setiap malam mendoakan umat yang tidak kunjung berubah. Seandainya perubahan langsung diberikan saat itu juga, bisa jadi besok kita sudah nggak doa lagi. Kemarin kita masih khusyuk doa, ya Allah umat di sini ya Allah berikan hidayah, ya Allah umat di sini ya Allah bukakan hatinya. Setelah hatinya terbuka semua, ternyata kita nggak doa lagi. Allah nggak mau. Allah ingin kita tetap bertadarruk, tetap minta, tetap menangis, tetap berharap. Makanya mungkin ditahan sejenak. Bukan berarti dakwah kita tidak diterima, pahala sudah diterima, amal sudah dicatat. Hanya turunnya hidayah Allah yang punya wewenang. Jangan kita berputus asa. Bukti selanjutnya apa? Kadang-kadang hal seperti itu juga terjadi pada kita hadirin. Pernah enggak suatu ketika tiba-tiba hati kita terbangun di malam hari terus berkata, saya pengen tahajud malam ini. Padahal kita tidak dengar orang yang menyampaikan kepada kita untuk tahajud. Kita tidak mendengar ustadz atau penceramah mengajak kita tahajud, tidak. Tiba-tiba rasa itu masuk dalam hati kita. Dari mana ini? Kadang ini adalah dakwah yang disampaikan di tempat yang lain. Allah sudah terima pahalanya, tapi hujannya bukan di sana, hujannya ternyata di tempat kita. Pernah nggak tiba-tiba kangen pengen baca Quran? Padahal tidak ada orang nyampaikan pada kita, Pak ayo baca Quran, Bu ayo baca Quran. Tidak ada. Kok tiba-tiba pengen baca Quran ya? Dari mana ini datang keinginan ini? Mungkin di ujung sana ada orang mendakwahkan untuk membaca Quran. Di sana tidak diterima, Allah tidak turunkan hujannya di sana. Hujannya ternyata turun di tempat kita. Kita pun kadang-kadang sering merasakan hal seperti itu hadirin. Ajakan-ajakan baik yang tiba-tiba Allah berikan kepada kita berbentuk hidayah yang tanpa mendengar apapun sama sekali. Ini adalah salah satu bukti yang lain bahwa Allah yang punya kuasa menghujankan hidayah dimanapun Allah mau. Maka dengan 4 hal ini kita jangan lelah untuk berjuang. Ikhlas hanya karena Allah. Yang kedua, mengamalkan apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, jangan merasa dibutuhkan, tapi kita yang butuh untuk berjuang. Dan yang keempat, kita pasrah saja hasilnya kepada Allah. Kita yakin bahwa jika kita baik, kita ikhlas, Allah akan terima. Adapun tentang perubahan yang terjadi pada umat, Allah yang punya kuasa, Allah yang punya wewenang. Allah ingin jaga hati kita, Allah ingin jaga keikhlasan kita. Namun kita tetap harus gigih berjuang dan jangan merasa putus asa. Sekali lagi hadirin, ini berlaku untuk segala aspek. Bukan hanya ustadz kepada umat, bukan hanya guru kepada murid, kita kepada sahabat, suami kepada istri. Ini istri saya berkali-kali dinasehatin, kok nggak berubah-berubah ya? Mungkin kita cuma sibuk menasehati, tapi kita tidak sibuk mendoakan. Mungkin suami hanya sibuk memarahi, tapi nggak pernah sibuk mendoakan. Ingat kisah indah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, waktu melihat wajah Nabi suatu seketika masuk ke dalam rumah sedang gembira, senang lihat wajahnya Nabi. Sayyidah Aisyah ngerti, wah Nabi sedang gembira, kesempatan. Bilang kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku lihat wajahmu sedang gembira, doakan aku. Kata Nabi SAW, beliau langsung angkat tangan. Ini untuk ibu-ibu nih Bu, sering-sering minta doa sama suami. Kadang-kadang mohon maaf, jika seorang ibu ikut pengajian,
lebih rajin minta doa dari ustadznya, tapi lupa minta doa dari suaminya. Kan begitu? Sama seperti anak punya guru, rajin minta doa dari gurunya, lupa untuk minta doa dari orang tuanya. Istri juga demikian. Sayyidah Aisyah paham, minta doa kepada Nabi, kelihatan Nabi sedang bahagia, lalu Nabi mengangkat tangannya. Ini juga etika seorang suami. Nabi enggak mengatakan, nanti Aisyah saya sedang lelah, doanya nanti malam waktu saya tahajud. Tidak, langsung dia doakan di depan Sayyidah Aisyah, biar berbunga-bunga hatinya. Kita juga demikian hadirin. Kalau kita lihat istri kita sedang capek, istri kita sedang lelah, istri kita sedang terlihat seolah-olah tidak bahagia hatinya, sebutkan doa-doa yang indah tepat di hadapannya, biar berbunga-bunga hatinya. Apa kata Nabi? Allahumma ghafir li Aisyah, ya Allah ampuni untuk istriku Aisyah, ma qaddamat wa ma akharat, dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Wa ma a'lanat wa ma asarrat, dosa-dosa yang nampak dan dosa-dosa yang tersembunyi. Amin. Senang Sayyidah Aisyah dengar doa ini. Saking senangnya sampai kepalanya disandarkan ke Nabi SAW, bermanja-manja dengan Nabi. Lalu dengan lembut Nabi berkata, Aisyah, kamu senang dengan doa saya? Senang Nabi, bahagia saya dengan doa ini. Apakah kamu tahu? Ini doaku untuk umatku setiap selesai sholat. Doa yang membuat hatimu bahagia, ini doaku untuk semua umatku. Setiap aku selesai sholat, doa ini yang aku bacakan untuk mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Intinya hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mari kita tetap berjuang dan kita tetap ingat bahwa hasil adalah dari Allah. Sebagai apapun kita ingin orang-orang di sekitar kita bisa kita ajak menuju kebaikan. Karena kembali ke awal, cita-cita kita bersama, kita ingin memperingati Maulid Nabi dan berbahagia dengan lahirnya Nabi dengan cara yang paling menyenangkan hati beliau, yaitu mengajak sebanyak-banyaknya umat kepada Allah dan menyelamatkan sebanyak-banyaknya umat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Istri kita umat, anak kita juga umat, pembantu kita juga umat, dan diri kita sendiri adalah umat. Maka kita selamatkan kita semuanya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sedikit yang bisa kami sampaikan, mohon maaf jika terlalu lama dan terlalu panjang. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.